Saudara-saudara, ada pepatah mengatakan, ada banyak jalan menuju Roma. Dalam dunia spiritualitas juga ada istilah, ada banyak jalan menuju Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan bisa dijumpai dan dialami lewat beragam cara, tidak hanya satu cara. Ada seorang teolog bernama Dale Cannon. Paling tidak ia menyodorkan ada 6 jalan menuju Tuhan, 6 jalan untuk menjadi religius, 6 jalan spiritualitas. 6 jalan ini sebenarnya tidak bisa dipisah dengan tajam. Semuanya saling terkait dan saling berkelindan. Namun untuk memudahkan memahami ke-6 tipe atau jalan ini pantas kita simak bersama-sama. Nah, bagian ini adalah bagian pengantar yang memberikan gambaran tentang 6 jalan spiritual. Di hari-hari berikutnya akan saya kupas satu demi satu jalan. Saudara-saudara, jalan spiritual yang pertama adalah ritus sakral atau ritual yang bersifat suci. Ada orang dengan tipe ritus sakral. Artinya orang ini bisa mengalami Tuhan, bisa merasakan hadirat Tuhan melalui ritual-ritual keagamaan. Misalnya ibadah, perjamuan, baptis, dan lain sebagainya. Ada orang-orang yang butuh rutin beribadah, melihat simbol-simbol, butuh aturan-aturan atau tatanan-tatanan yang tertib ketika beribadah mengadakan ritual. Nah, orang seperti ini memang corak spiritualnya adalah dibantu menggunakan ritual, ritus suci. Dalam situasi pandemi ini biasanya orang-orang dengan tipe ritus agak terganggu karena tidak bisa beribadah di gereja, hanya ibadah di keluarga atau di rumah. Orang dengan tipe ini akan kehilangan ruangan ibadah, akan kehilangan simbol-simbol ibadah yang biasanya nampak dan menolong ia mengenal Tuhannya. Ketika ibadah kemudian berubah drastis dari gedung gereja menuju ke rumah, nah akan menjadi masalah. Nah, gereja-gereja biasanya mengutamakan jalan yang pertama ini, ritus suci. Seringkali saking fokusnya pada ritus suci, kemudian gereja mengabaikan bahwa untuk bisa berjumpa dengan Allah tidak hanya lewat satu jalan. Bukan berarti kemudian ritual tidak penting, tetapi Dale Cannon ingin mengatakan bahwa semua jalan, 6 jalan itu semuanya penting dan perlu diberikan perhatian. Maka, jikalau ritual tidak bisa dilaksanakan dengan maksimal dan ideal seperti dulu suasana normal, sebenarnya tidak khawatir. Karena apa? Masih ada 5 jalan lain yang bisa dieksplorasi, dikembangkan. Nah, jalan yang kedua menurut Dale Cannon adalah aksi atau right action, aksi yang benar. Nah, ada orang-orang dengan tipe spiritualitas yang seperti ini. Kalau diminta beribadah dengan rajin dan rutin, mungkin dia tidak terlalu terbantu. Keporo menawi ibadah malah ngantuk, malah bosen dan sebagainya gitu ya. Ada orang-orang yang kayak gitu kan. Tapi orang-orang ini kalau diajak beraksi, menolong korban bencana, menolong orang miskin, melakukan aksi-aksi sosial, dia malah bersemangat dan merasa menemukan Allah lewat tindakan-tindakan nyata. Nek gur kon nyanyi, gur kon ngrungokke ibadah, gur kon ngrungokke khotbah, gur kon ndonga, itu enggak masuk, malah enggak mudeng. Tapi kalau praktek langsung, aksi nyata, nah dia malah baru bisa merasakan hadirat Tuhan. Berarti ada orang-orang yang corak spiritualnya bukan dengan ritus, melainkan dengan aksi yang nyata. Nah, gereja juga perlu mengembangkan aksi-aksi sosial, tidak hanya mengembangkan ritual-ritual keagamaan. Itu baru 2. Dale Cannon menambahkan, jalan yang ketiga adalah jalan devosi, devotion. Devosi artinya penyembahan. Orang-orang semacam ini biasanya menyukai saat teduh, menyukai kontemplasi atau meditasi, menyukai suasana-suasana hening, berdoa sendiri di tengah malam misalnya,
atau pagi-pagi benar membaca kitab suci, berdoa, nah itu devosi secara pribadi. Maka gereja semestinya juga menyediakan kebutuhan bagi orang-orang yang semacam ini. Misalnya retret, misalnya ibadah-ibadah yang bersifat kontemplasi atau meditasi. Sayangnya seringkali gereja mengabaikan orang-orang yang butuh disentuh imannya dengan jalan devosi itu. Nah, itu jalan yang ketiga. Yang keempat, ada jalan lain yang bernama shamanic mediation atau media saman. Saman itu bahasa asing yang berarti kurang lebih perantara. Kalau dalam budaya Jawa itu ada yang namanya dukun gitu ya, atau orang yang dianggap linuwih. Nah, saman ini adalah tokoh yang membantu umat berjumpa dengan Allah. Nah, orang-orang dengan tipe spiritual media saman ini, dia butuh sosok, dia butuh orang yang dianggap suci, yang dianggap saleh, yang dianggap mursyid, yang bisa menolong dia berjumpa dengan Allah. Nah, orang-orang dengan tipe ini biasanya tergantung pada tokoh, tergantung pada rohaniawan. Kalau gereja ya dia sangat bergantung pada sosok pendeta. Nek sing ndongake Pak Pendeta ki wah maknges tenan. Menawi gerah sing ndongake Pak Pendeta wah langsung mari paminipun ngaten. Atau kalau salaman karo Pak Kiai, salaman karo Pak Pendeta wah rasane bisa merasakan hadirat Tuhan, kira-kira begitu. Atau kalau yang menasihati orang-orang lain enggak mempan, tapi kalau yang ngomong adalah tokoh itu dianggap suci, dianggap sakral, nah dia baru percaya. Nah, jadi ada orang-orang yang dengan tipe spiritual shamanic mediation ini, dia butuh sosok, butuh simbol yang dianggap itu berasal dari Allah. Itu yang keempat. Yang kelima, ada jalan spiritual bernama jalan mistik. Mistik itu adalah pengalaman bersatu dengan Allah. Bukan mistik dalam arti hantu atau klenik gitu ya. Tapi mistik dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti hasrat bersatu dengan Allah. Nah, orang-orang dengan jalan mistik ini biasanya lebih mandiri, tidak bergantung pada ritual, tidak bergantung pada tradisi, tidak bergantung pada orang lain, nggak apa-apa. Tetapi dia bisa menemukan Allah lewat olah batin sendiri. Nah, kata kuncinya adalah olah batin. Ketika dia melihat alam, ketika dia merasakan berbagai macam pengalaman hidup, lewat pengalaman itulah ia bisa merefleksikan Tuhan dalam segala hal. Ya, tidak harus di gereja, tidak harus di masjid, tidak harus di ritual, tidak harus dengan orang-orang yang dianggap pemimpin agama, tetapi dia secara reflektif bisa merenung dan bisa melakukan gerak-gerak batin yang membuatnya berjumpa dengan Allah. Nah, itu mystical quest atau penemuan mistik. Jalan yang terakhir adalah reasoned inquiry. Orang-orang yang butuh upaya-upaya yang rasional, penjelasan yang masuk akal gitu ya. Orang-orang semacam ini senang diskusi, senang baca-baca buku teologi misalnya. Segala sesuatu diolah dengan pikiran, dengan logika, masuk akal. Nah, orang-orang semacam ini kalau diajak PA diskusi itu senang dia. Kalau PA-nya cuma sebentar, diskusi masih hangat tapi langsung selesai, doidem kabeh liyane, nah itu enggak menarik. Tapi kalau diskusi mengasah pikiran, nah dia bisa berjumpa dengan Allah lewat penjelasan-penjelasan yang logis, yang ilmiah. Nah, saudara-saudara, ada 6 jalan menuju Tuhan. Ada 6 jalan spiritual menurut Dale Cannon. Artinya, kita belajar bahwa tiap orang barangkali punya tipe-tipe yang tidak sama. Keenam-enamnya penting, keenam-enamnya bisa kita gunakan, namun biasanya seseorang itu cocok dalam 1 atau 2 jalan saja. Yang lain itu hanya menambah atau membantu. Tetapi semuanya perlu dikembangkan, semuanya perlu diberi ruang, tidak hanya ritual yang diutamakan, tetapi juga 5 jalan yang lain. Nah, gereja yang sehat adalah gereja yang bisa mengembangkan semua jalan itu. Karena apa? Karena tanda kutip selera masing-masing orang juga berbeda. Tidak semua orang bisa nyaman dipaksakan dengan jalan ritual, tidak semua orang nyaman dengan jalan logis atau rasional.
Tetapi semuanya biarlah saling melengkapi. Semuanya berjalan, semuanya boleh diikuti, dan itu dilatih untuk mengembangkan. Saudara-saudara, ada banyak jalan menuju Tuhan. Meskipun ritual barangkali tidak ideal pada saat ini, jangan khawatir, masih ada jalan lain yang bisa kita tempuh. Selamat merenungkan Tuhan lewat berbagai cara. Amin.